Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Husnul Khatimah. Jazakumullah wa barakallahu fikum sudah izinkan kami hadir di masjid ini. Mudah-mudahan beliau-beliau sehat sehingga masjid kita ini tambah berkah dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang saya banggakan para jamaah yang hadir ya salat subuh kali ini yang sangat luar biasa. Ini termasuk salah satu masjid yang paling banyak jamaahnya ya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi jam 2:30 sudah bangun untuk menunggu saudara saya Ustadz Aji untuk sama-sama berkunjung ke masjid ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan hidup. Saya ingat salah satu nasihat dari guru saya dan nasihat ini saya dapatkan setelah saya masuk Islam. Kata beliau bahwa kita yang duduk di sini khususnya ya, karena kita hidup kita punya dua kesempatan. Kesempatan pertama, kita wajib bertobat dari semua dosa-dosa kita. Dosa dulu sampai dosa detik ini, dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang kelihatan maupun dosa yang tersembunyi, kita wajib bertobat. Kenapa? Karena mungkin hari ini ya kita sudah dengar berita atau nonton atau baca banyak saudara-saudara kita ya yang wafat hari ini dan tidak ada lagi kesempatan mereka untuk bertobat kepada Allah ya. Dan saat ini ya mungkin sebagian mereka sudah tidur di kuburan. Ya mungkin semalam mereka jalan-jalan, naik mobil, tidur senang-senang, hari ini mereka wafat dan tidur di kuburan. Tidak ada harapan yang mereka harapkan kecuali 3 kata Nabi, yaitu pertama, ketika dalam hidup mereka melakukan amal saleh ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min 3. Jika kalau seseorang wafat ya, maka semua terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Ketika dalam hidupnya mungkin dia bangun masjid atau musola atau jalan, tempat-tempat yang dimana digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka saat-saat ini beliau hanya harapkan sedekah jariah itu. Au ilmin yuntafa'u bih ya, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah saya setelah masuk Islam, saya tahu kesempatan begini kita setiap hari mengajar para mualaf. Dan alhamdulillah ya, jika saudara-saudara kita yang sudah wafat itu baik yang hari ini atau kemarin atau sebelumnya ya, karena perjalanan menuju akhirat itu sangat panjang, lebih panjang daripada usia kita hidup ya. Jadi pertama mereka sedekah jariah, mereka nunggu pahalanya. Kemudian kedua, ilmu bermanfaat yang mereka harapkan pahalanya. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan mereka. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia duduk di sini, banyak ada adik-adik ya. Ini ada rumah tahfiz ya. Iya, tadi saya lihat ada tulisan, Masya Allah berkah sekali masjid ini ya. Jadi harapan ketiga mereka adalah anak-anak yang soleh ya, yang senantiasa mendoakan beliau. Dan kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, tantangan yang sangat luar biasa untuk mencetak regenerasi dai atau anak-anak yang soleh.
Banyak sekarang anak lalai, ya. Banyak yang durhaka karena kita hidup di zaman modern yang susah kita mengawas anak, dan jalan satu-satunya masukin pesantren memang, ya. Tentu pesantren juga kita lihat latar belakang ustadz dan juga kegiatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, karena ini pertama kali saya hadir di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Boleh Bapak Ibu? Ya. Karena ada pepatah mengatakan, ya, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan, ya, dengan perkenalan kita ini ukhuwah Islam kita lebih kuat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tujuannya apa? Saling mengenal sehingga mereka sama-sama berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kita. Baik Bapak Ibu, ya, nama saya sebelum masuk Islam atau nama baptis saya Arnaldo Pinto. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, dari 7 berkeluarga Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya menjadi seorang muslim. Adapun ibu, bapak, semua keluarga besar saya beragama Katolik sampai detik ini. Dan setelah saya masuk Islam, saya diberi nama Muhammad. Jadi Muhammad Orlando, bukan Ronaldo, ya. Orlando, ya, walaupun agak-agak mirip karena memang Timur atau Timor Leste itu jajahan Portugal. Jadi nama-nama kita memang nama-nama daerah sana, ya. Nama bapak saya Gabriel Pinto, nama ibu Agueda Fonseca, dan itu adalah nama-nama orang-orang Timor Leste. Jadi kalau ada yang ngaku dari Timor Leste, pas kenalan ketahuan dari namanya, ya, dari namanya. Dan saya juga bersyukur rupanya saudara kita Hercules sudah Islam juga, Masya Allah, ya. Dan itu menjadi salah satu kita nikmat yang kita harus syukuri, ya, karena dengan ukhuwah Islamnya tentu berbeda, ya. Alhamdulillah, awal kisah saya memeluk agama Islam ketika, ya, saya dengar dakwahnya atau saya melihat sendiri dakwahnya Ustaz Jainuddin Halim. Beliau Ustaz Jainuddin Halim dulu beragama Katolik juga, ya, asli Timur atau Timor Leste, ya. Lewat dakwanya tentara-tentara Indonesia yang masuk di sana, kemudian apa namanya, karena kebanyakan beliau adalah beragama Islam, ya. Alhamdulillah, setiap waktu sholat beliau berwudu, kemudian mengenakan pakaian yang bagus, masuk masjid, berinteraksi dengan warga sekitar. Apa yang terjadi dengan keindahan dan kebaikan ini? Akhirnya Pak Jainuddin masuk Islam karena beliau orang berpengaruh, ya. Apa yang terjadi setelah masuk Islam? Dia langsung belajar, kemudian berdakwah dari awal tahun 90-an sampai tahun 2017 kemarin. Alhamdulillah, dari dakwahnya ini sudah menghasilkan 1000 orang masuk Islam, yaitu dari NTT maupun Timur atau Timor Leste, dan saya salah satu di antara 1000 orang itu. Dakwah yang beliau lakukan bukan hanya ceramah-ceramah begini, tetapi dakwah yang beliau lakukan adalah langsung turun ke lapangan dan peduli sama orang-orang. Tidak peduli dia mau agama Islam atau Protestan, Katolik, apa saja agamanya beliau bantu. Jadi ketika ada warga tidak punya beras, beliau datang bantu. Ketika ada yang di rumah sakit tidak bisa bayar rumah sakit, beliau datang bayarkan. Ini Islam. Itu yang diajarkan oleh Nabi, ya. Maka Bapak Ibu, ketika ada saudara-saudara kita daerah sini yang susah, wajib kita bantu. Itu adalah kewajiban kita. Kalau bukan kita yang bantu, siapa? Ya, ini Islam. Dan alhamdulillah, beliau dakwah dari satu kampung ke kampung, jalan kaki lewat hutan-hutan, dan sudah berapa kali mau dibunuh. Tetapi memang belum waktunya, ya. Semua kita yang mati Allah sudah tentukan caranya. Maka kita sesuai dengan nama masjid ini, Masjid Husnul Khatimah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau, ya. Pada tahun 2017 kemarin ada salah satu jamaah di masjid yang memberikan hadiah kepada beliau, itu hadiah umroh. Alhamdulillah, beliau datang dari NTT sampai Jakarta, kemudian pergilah umroh. 2 minggu kemudian setelah umroh kembali ke Jakarta dan lanjut ke NTT untuk berdakwah. Dan alhamdulillah, setiap bulan hampir orang masuk Islam. Setiap bulan, ya. Dan sebenarnya beliau itu bisa beli apa saja bisa. Punya uang, tapi uang itu habis untuk umat. Sampai kami, anak saya, anak angkatnya, ada anak kandungnya, kami di rumah tidak punya motor. Bertahun-tahun kami jalan kaki. Kalau kami mau naik mobil, jalan kaki 3 kilo kalau mau ke kota, ya. Jadi memang hidup, kadang-kadang warga ini lihat kita nangis, "Dek,
bukan orang tua kalian itu tidak mampu, ya, tapi ya begitu, peduli sama orang. Dan itulah cara dakwah beliau. Dan pada tahun yang sama, tahun 2017, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu lewat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, beliau mendapatkan hadiah haji. Dan alhamdulillah kembali beliau datang ke Jakarta dan berangkat haji bersama rombongan Indonesia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah rangkaian ibadah haji selesai di sana, ya, kemudian Allah wafatkan beliau di akhir ibadah haji, sedang tawaf. Bagaimana orang yang jalan, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat semua begitu, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, karena dakwah beliau ini, ya, dulunya saya benci, saya lempar masjid beliau, ya. Jadi bukan hanya benci Bapak Ibu, dulu kami lempar masjid, ya. Bahkan isi-isinya kita bakar semua, termasuk Al-Qur'an. Dan alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membuka hati dan pikirannya yang normal, insyaallah akan masuk Islam. Dan kami ada berlima yang dulu memang lempar masjid, bakar Al-Qur'an, kami masuk Islam. Dan ini kita sama sekali tidak ada yang saling tahu, ya. Saya lihat cek Facebooknya, dia udah Islam. Loh, ini dulu preman yang paling ganas, yang lebih parah dari kami, dia masuk Islam duluan. Alhamdulillah, ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun waktu masuk Islam datang ke NTT, ya, berkunjung ke Ustaz Jainuddin ini, di mana saya menyaksikan di rumah beliau, ya, selama 2 tahun saya tinggal di NTT, ya. Saya lihat Ustaz Jainuddin yang di mana kata orang, ya, orang-orang Kristen dulu yang kakak-kakak kita bilang Ustaz Jainuddin itu teroris, penjahat, ya. Pokoknya bicaranya jahat-jahat. Tetapi setelah saya datang kepada beliau sampai di NTT, saya melihat bagaimana beliau peduli sama orang-orang sekitar. Tapi yang paling saya tersentuh dari dakwah beliau adalah ketika datang waktu sholat, beliau langsung berwudu, menggunakan pakaian yang bagus. Rupanya bukan hanya bagus, di Islam itu ada suci dan ada najis, ya. Jadi kalau pakaian walaupun kelihatan bagus, indah, tapi kalau sudah kena najis tidak layak, tidak boleh digunakan untuk ibadah. Itu Islam. Dan setelah menggunakan pakaian yang bagus, Masya Allah, ketika masuk masjid, alas kakinya dibuka. Saya lihat, lah, orang Islam kalau masuk masjid, mau presiden, pejabat, rakyat, ketika masuk rumah ibadah, rumah Allah, wajib dibuka alas kakinya. Dulu saya Kristen, sendal sepatu masuk. Saya pikir, lah, berarti saya dulu ini tidak taat, ya. Saya kurang ngajar sama Allah ini. Masa sendal sepatu mungkin kami di jalan, mohon maaf karena di kampung, ya, banyak kotor-kotor, mungkin kami injak, pergi ke gereja kami masuk ibadah campur-campur. Jadi setelah saya berpikir perbandingan, akhirnya 2 tahun di situ, ya. Selama saya 2 tahun di Ustaz Jainuddin, beliau sama sekali tidak ada paksa saya masuk Islam. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Jadi selama 2 tahun saya tidak disuruh masuk Islam sama beliau, tetapi orang-orang sekitar sudah banyak masuk Islam. Inilah hidayah, ya. Makanya ketika paman Nabi, ya, mau wafat, ketika Nabi berdakwah, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, ya. Jadi urusan hidayah milik Allah. Adapun kita, kewajiban kita untuk menyampaikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah 2 tahun saya melihat keindahan Islam, tuduhan-tuduhan selama ini ke Ustaz Jainuddin yang penjahat dan lain sebagainya tidak terbukti, maka saya mengucapkan dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang muslim bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan saya dengan penduduk bumi ini yang beragama Islam, terkhusus yang ada di masjid ini. Ini karena inna dina indallahi Islam. Agama Islam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, tetapi dia bukan di atas agama Islam, wa huwa minal khasirin, dia termasuk orang-orang merugi. Maka Bapak Ibu, kita sangat bersyukur, ya, hadir di masjid ini. Hari ini kita bangun, kita sehat, kita berada di atas Islam. Karena banyak saudara, penduduk bumi ini berapa? 7 miliar sekian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya, menjadi orang beruntung. Ketika menjadi seorang muslim, tentu setiap detik kita berlalu itu semuanya bernilai ibadah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya masuk Islam, kata guru saya, Orlando, kamu wajib menuntut ilmu.
Ya, karena udah mulai berdatangan banyak cobaan-cobaan. Dari keluarga sudah mulai marah, tetangga, teman-teman sudah membuli kita setiap hari. Ya, jadi adik-adik ya bersyukur ya, kita Islam tidak ada yang ganggu, tidak ada yang usik kita. Adapun para mualaf banyak sekali tantangan-tantangan mereka. Ya, karena tantangan-tantangan ini kami pun nakal, masih remaja. Akhirnya saya dari NTT dikirim ke Jawa Timur untuk masuk pesantren. Harapan saya ya, karena saya lihat di TV kan pesantren bagus-bagus, indah, mewah. Tapi sampai di Jawa Timur setelah naik kapal sekitar 6 hari ya, dari NTT kami naik kapal Tata Mailau, kami ada 20 orang ya, sebagian para mualaf. Nyampe di Jawa, Masya Allah, rupanya yayasan yang kami tinggal, yayasan yang sangat sederhana, yang kadang alhamdulillah kami makan 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali, kadang tidak ada makan. Udah mualaf ya, diganggu sama keluarga, dibully sama teman, masuk yayasan, dapat yayasan yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah kami ada 50 mualaf belajar di sana ya. Dalam keadaan hidup seperti itu, ada satu ustadz kami dari Bandung yang luar biasa bersabar untuk menghadapi kami yang begitu nakal ya. Kadang karena keadaan pesantren yang begitu ya sedih, kadang kami minta ubi, singkong itu ke warga, kami bakar sendiri, karena kami orang timur biasa makan makanan kebun. Apa yang kami pakai buat bakar? Itu meja, kursi, sekolah kami pakai. Jadi sangat luar biasa. Itu begitu. Karena kami lihat kenapa orang Islam tidak ada yang peduli. Saya kalau mau uang jajan, mau beli baju, beli sabun, saya harus cari ronsokan 7 kilo jalan kaki. Nanti pulang saya jual ronsokan saya, alhamdulillah kadang 30.000 ya. Dari 30.000 saya bisa ya 15.000 beli baju, saya bangga. Ini hasil keringat saya ya. Saya bangga ini halal. Karena saya udah Islam, wajib makan yang halal, nggak boleh haram. Ya, alhamdulillah. Adapun sisa 15.000 saya belikan gorengan untuk bagi ke semua mualaf yang ada di pesantren. Dan saya semenjak ngerti Islam ya, semakin bertambah ilmu Islam, semakin peduli bahwa Rasulullah ngajar kita seperti begini, sahabat begini. Kalau bukan kita yang peduli, orang sekitar siapa lagi? Ya, ini Islam itu harus berdakwah, harus bermanfaat. Jangan kita hanya Islam sendiri, ibadah sendiri, senang sendiri, saudara-saudara kita susah. Bagaimana? Ya, alhamdulillah, ya selama 7 tahun saya hidup begitu. Kadang pulang sekolah saya nyangkul sawah, ya hari libur saya nyangkul dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore dikasih 7.000. Kalau warga asli yang nyangkul dikasih 25.000, itu udah rokok, udah makan. Adapun kami dimanfaatkan sama warga. Makanya bapak-bapak itu, Pak Haji, sebenarnya warga udah bilang, "Dek, jangan mau disuruh sama Pak Haji itu, pelit. Wongnya pelit," katanya. Ya, wongnya pelit. Dulu nggak ngerti Pak, saya bahasa Jawa. Alhamdulillah sekarang bisa, walaupun sedikit. Ya, kemarin saya ke Jawa, beliau bilang, "Orlando, jangan kamu ungkit-ungkit dulu." Saya bilang, "Bapak, boleh suruh adik-adik saya mualaf yang masih di sini silakan, tapi bayarnya harus sesuai ya. Karena mereka ini mualaf, kita harus bantu. Bahkan Bapak harus peduli, ya. Jangan memanfaatkan tenaga kita." Saya pernah angkat satu truk pasir, dipindahin dari pagi sampai sore berlima, ya. Jaraknya lumayan. Dikasih satu orang 2.000. Saya kadang nggak masuk akal. Bagaimana ini? Kok orang Islam haji lagi ya kan? Kami mualaf, jadi kami menilai orang Islam kenapa jahat sama kami? Apa salah kami? Kami kesini untuk belajar, ya, karena mualaf. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya tidak puas, uang 2.000 kita berlima ngumpul lagi, balikin ke anaknya. "Dek, kasih sama bapak kamu ya, kami punya uang kalau 2.000. Setelah 3 hari saya nggak mau ngomong sama Pak Haji itu, akhirnya ditambahlah 5.000 satu orang. Alhamdulillah kita terima, ya. Bisa beli sabun, bisa beli, karena kita harus mandiri. Nggak ada yang ngirim-ngirim duit. Saya selama 7 tahun dapat kiriman 150.000. Adik-adik di sini uang jajan berapa? Berapa uang jajan? Ada uang jajan, makan enak kan? Sehari 3 kali, hidup di kota, masya Allah, ya harus sukses, ya. Karena donatur-donatur yang membantu kita ini mengharapkan pahala itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, selesai saya sekolah di Jawa, saya wajib kembali ke NTT, saya berdakwah selama 1 tahun. Karena ilmu itu, pertama saya masuk Islam wajib menuntut ilmu. Kemudian kedua kita amalkan ilmu itu, ya. Kalau kita belajar, ya kita tidak amalkan, ya misalnya sholat wajib laki-laki di masjid. Ya, pahalanya 27. Jalan ke masjid tadi menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak amalkan, kita tidur-tidur, malas, dosa kita. Ya,
Jadi setelah belajar ilmu, dapat ilmu, amalkan. Ya, alhamdulillah. Setelah kita amalkan, saya ngajar para mualaf sebagian yang baru datang. Alhamdulillah, dalam waktu 3-4 bulan mereka bisa baca Al-Quran. Dan saya datang ke NTT, saya mengabdi di sana selama 1 tahun di kampung mualaf. Saya kira dakwah itu gampang, rupanya lebih sulit. Ya, saya tanya bapak saya, Ustaz Jainuddin, Ustaz, kenapa ustaz-ustaz dari kota tidak ada yang datang mengajar di kampung mualaf? Adek, kita di sini tidak punya uang. Kalau ustaz datang sini harus kasih amplop, ya, kasih isi bensin, jalan rusak. Jadi orang tidak ada yang mau datang. Kita miskin, kita tidak punya apa-apa. Sedih Pak, 50 kakak mualaf. Bayangin, kita di kota enak ya, kalau azan langsung di mana-mana ada azan. Ya, alhamdulillah 1 tahun saya mengabdi di sana. Suatu ketika saya paling sedih itu, saya lagi ngajar, ada 20 anak, ya, 20 anak warga mualaf lagi bersama saya selama 1 tahun saya ngajarin. Tiba-tiba 15 orang kabur, ya, tiba-tiba kabur. Saya tanyain sisa duduk, dek, kemana? Dompi mana itu? Kalau pakai bahasa NTT ya, dompi mana? Kakak, dompi gereja. Kenapa? Di sana orang bagi coklat, ada kue, ada apa musik. Di masjid Ustaz tidak kasih. Saya bilang boro-boro saya kasih, saya aja nggak punya uang. Selama saya 1 tahun ngajar nggak ada duit, ya. Maka Ustaz-Ustaz di kota enak ya, banyak duitnya. Masya Allah. Alhamdulillah, karena tekad saya sakit hati karena teman-teman saya yang bareng sama saya di Jawa Timur dulu 40 orang, 50 orang itu 40 orang murtad mereka. Karena saudara-saudara kita yang ya Protestan datang nawarin, kalian daripada di sini sekolah capek-capek, susah, makannya serba, udah ikut kami aja sekolah di Madiun, bagus, ya, sekolahnya mewah, kamu berangkat naik sepeda, ya, terus makan banyak, benar Pak, murtad 20 orang, dijemput. Kita bisa apa? Kita masih santri. Saya cuma melihat keadaan, saya nggak terima. Akhirnya saya sakit hati, ya, dan saya sudah punya niat dari tahun 2010-an, ya, saya bilang suatu saat saya harus bikin pesantren sehingga mualaf-mualaf dari NTT Timor Leste datang, saya langsung bina sendiri. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah ngabdi di NTT, saya kembali lagi ke Bandung, ada yang nawarin kuliah. Saya nyampe Bandung kuliah, baru 3 bulan macet kuliah saya. Orang yang bantu saya nggak punya lagi uang, ya lagi susah. Akhirnya saya kerja kebun. Saya dalam hati, ya Allah, ini orang tua keluarga saya di NTT Timor Leste kira saya lagi kuliah, tinggal di kota bagus. Rupanya saya tinggal di hutan, di Soreang, ya, di Bandung daerah Soreang, di gunungnya itu saya tinggal di situ, ya. Bahkan orang Bandung sendiri nggak tahu tuh gunung. Alhamdulillah, tapi saya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti semua ini akan berlalu. Saya yakin, ya, ini bagian proses. Dan alhamdulillah ada salah satu teman saya datang, Orlando, ada kuliah gratis di Jakarta. Kamu mau nggak? Kalau mau kita berangkat. Saya bilang saya nggak punya uang. Udah saya bayarin semua. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Selama 2 minggu kami tinggal di masjid, ya, di Jati Padang, ya, di daerah Jati Padang itu Masjid Al Ikhlas yang lampu merah itu yang 3 lantai, ya. Alhamdulillah saya nginap situ 2 minggu bersama teman saya, ikut tes di kampus Lipia, ya. Pas tes kami nggak lulus. Kenapa nggak bisa bahasa Arab? Boro-boro Pak, kami dari yayasan mualaf semua bisa bahasa Arab. Bagaimana kalau Assalamualaikum kaifal, mungkin saya masih paham. Ini asli orang Arab yang bicara, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ngomong kaifahaluk, jelas. Kaifal nggak ngerti saya. Tapi alhamdulillah saya terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin sama Allah. Dan saya termasuk dari 700 mahasiswa yang waktu itu tes, 60 orang yang diterima, diantaranya saya diantara mereka. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah. Semuanya punya Allah di hidup ini, ya, bukan punya manusia, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kita yakin. Alhamdulillah 2 tahun saya belajar di Lipia, kemudian sorenya saya kuliah di kampus Al Hikmah Mampang. Selesai tahun 2016, ya, selesai S1, tapi berdarah-darah Pak. 2 tahun saya tidur di daerah Buncit Raya ini, karena nggak kenal siapa-siapa. Teman saya yang bawa saya ini tidak lulus, ya, dia tidak lulus. Dia bilang, Mas, karena kamu udah lulus, kamu kuliah ya, saya pulang. Saya tinggal sama siapa? Ya kamu usaha aja katanya. Masya Allah. Jadi begitu Pak. Makanya banyak mualaf murtad karena harus memfightnya banyak, harus benar-benar. Kalau bukan karena guru-guru yang ikhlas, banyak udah murtad itu. Makanya mualaf itu harus ketemu guru yang ikhlas, yang mau bimbing, yang terus peduli, atau orang-orang sekitar yang mau dorong. Kalau enggak, pasti murtad, ya. Karena kesempatan, ya, dari saudara-saudara sebelah yang kejar kita masih, kita tinggal di mana, alamatnya di mana, mereka tahu.
Dan alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, setelah saya masuk kuliah di Al-Hikmah selesai, kemudian saya berdoa tahun 2016 itu, ya Allah, saya belum bisa bahasa Arab, saya mau pengen ketika Syekh ngomong di YouTube atau dengar ceramah, saya mau pengen bisa, ya, karena 2 tahun di Libya tidak maksimal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali kabulkan doa saya. 2017 saya salah satu santri mualaf yang terpilih kuliah di kampus International University di Sudan, ya, tepatnya di ibu kota negara Khartoum, Sudan. Saya 5 tahun kemarin belajar di sana. Alhamdulillah di sana saya penjual tempe Bapak Ibu. Kalau ada ustadz-ustadz yang tamatan Sudan akhir-akhir ini, tanya aja Orlando penjual tempe, insya Allah. Karena satu-satunya orang Timor Leste yang penjual tempe di sana. Kita harus berjuang, ya. Kita nggak punya siapa-siapa, tapi kita punya Allah. Dan suatu ketika Bapak Ibu, ya, saya selalu, ya, mengingat nasihat-nasihat guru saya bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu, minta sama Allah, jangan minta sama manusia, kecewa kita. Alhamdulillah, ya, karena itu saya terus mengerjakan amalan-amalan dikasih sama guru. Suatu ketika ada teman saya dari Afrika datang, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Wallahi Muhammad, ana ma akaltu mundu sobah ma wajadtu ruz hatta al-an masa ma wajadtu ruz ana ju'. Bapak Ibu, kami kuliah di kampus International University of Africa ini ada 86 negara. Karakternya macam-macam, apalagi orang Afrika, Masya Allah, ya. Kalau kita mau makan 2.500 orang, antri makan di dapur itu harus benar-benar. Tapi kalau teman Afrika datang nggak antri, langsung masuk aja tabrak kita kan. Ya Zul, antri suruh. Dia berani karena dia merasa besar, ya. Alhamdulillah kawan saya bilang, ya Muhammad, saya pagi belum makan nasi, siang saya belum dapat nasi karena nasi kami di dapur terbatas. Saya punya uang tinggal 30.000, ya, baru 2 minggu awal, ya, 2 minggu lagi baru akhir bulan, baru 2 minggu uang saya tinggal 30.000, saya kasih dah dia 10.000. Ya Zul, tafadhal masjid tashtari ay shay, tafadhal, ya. Saya masuk masjid, ada kawan saya datang, Muhammad, saya mau beli air tidak punya uang. Ini mahasiswa dari Ambon, mahasiswa baru. Saya pikir emang saya kelihatan orang kaya, kok orang ketemu saya, ya. Saya jujur Bapak Ibu, semenjak masuk Islam sampai detik saya nggak bisa lihat orang susah, ya. Mending saya yang susah. Mungkin saya udah pengalaman. Jadi apa yang saya punya, karena saya sering kalau orang belanja nggak ada, saya kasih aja, ambil aja. Ya selama ada duit, ya. Tafadhol. Jadi itu yang makanya mungkin itulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan saya semua. Dan setelah saya kasih 10 sama teman saya Ambon, saya masuk masjid, saya sholat 2 rakaat, saya mau ngaji. Tiba-tiba HP saya dichat, Assalamualaikum. Ya Syekh katanya, tolong kirim nomor rekening antum. Lah, ini teman kuliah saya dulu di Jakarta Pak, tukang ojek Pak. Saya bilang ente mimpi apa ini? Hubungi anak tanya-tanya rekening, ya. Rupanya antum kirim dulu rekening ini, anak ada rezeki ini buat antum. Masya Allah, terharu juga anak. Tukang ojek, saya bilang udah uang itu antum gunakan buat istri sama anak antum untuk hidup, jangan buat anak. Enggak Ustaz, ini rezeki beda ini katanya. Udah saya kirim rekening, dan dia kirim 1.500.000 atau $100. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita punya hajat-hajat, kita harus banyak sedekah, banyak membantu, banyak buat kebaikan. Insya Allah dengan wasilah-wasilah kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita, ya. Karena semua in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hakikatnya kebaikan untuk kita bukan buat orang lain, ya. Allah akan mudahkan urusan kita, kita hidup akan lebih tenang, keluar anak kita mungkin dengan wasilah ini, anak kita mencari anak yang soleh, istri menjadi istri soleha, ya. Semua dalam hidup ini Islam sudah atur. Dan alhamdulillah dengan Islam ini, ya, saya mulai berdakwah setelah kemarin dari Sudan, saya dakwah ke NTT dan Timor Leste. Mungkin bisa kita lihat, oh ini di sini warnanya berubah ya, atau saya yang nggak kelihatan, ya? Oh gitu ya. Ini perjalanan saya kemarin dakwah ke NTT Timor Leste Bapak Ibu selama 1 bulan, ya. Dan ini ibu saya, ya. Ibu saya kaget setelah saya masuk Islam kok jadi lembut. Padahal dulu saya anak durhaka, lempar rumah, maki orang tua, semua dosa-dosa kita hajar. Kemarin saya pulang ke NTT Timor Leste, ya. Saya datang peluk ibu saya, ya. Saya ambilkan air, bawa jerigen banyak ke hutan. Saya bawa air banyak untuk ibu saya mandi, untuk masak. Setiap hari orang kampung sampai bingung, ini anak dulu anak durhaka kok jadi anak baik ini katanya. Sebab inilah Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk birrul walidain, menghormati orang tua. Dalam Islam, ya, berkata kepada orang tua, ihu, itu aja dilarang, apalagi banyak. Mama saya tadi sudah ambil air begini-begini, banyak lagi ngomong, ya.
Ini tidak boleh. Islam melarang. Iwa aja nggak boleh, dilarang. Apalagi buat yang lain. Sehingga orang-orang kampung kaget. Saya bilang, inilah saya masuk Islam, saya dididik di Islam dengan ketika sama orang tua kita harus hormat, ya. Kita sebisa kita membantu sama warga tetangga, kita punya rezeki, kita bantuin mereka. Ini Islam. Wallahi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimintai pertanggungjawab apa yang sudah kita buat terhadap Islam ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya dakwah, akhirnya alhamdulillah masuk Islam sebagian santri-santri saya dari NTT dan Timor Leste. Dan ada yang 5 tahun saya dakwah baru masuk Islam, ada yang 10 tahun. Nah, yang cewek 2 ini, ya kemarin diserahkan sama bapaknya, ikut kakak Orlando ke Jakarta, ya nggak apa-apa masuk Islam. Yang penting pulang jadi anak baik Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah syahadat kemarin di Ciputat, dalam waktu 1 bulan saya mengajar mereka sudah bisa baca Al-Quran. Dan dalam waktu 10 bulan mereka sudah hafal juz 30. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Ya, juz mangga atau juz Al-Pukat? Masya Allah. Ya, kalau umur kita sudah tidak mendukung kita menghafal Quran, kita punya anak-anak atau anak tetangga, anak keluarga, kita dukung, insya Allah pahalanya sama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah mereka bisa baca Al-Quran, saya tidak mau rugi. Saya ajak istri saya ke Gramedia, saya belikan Al-Quran yang paling bagus, ya, karena ini kesempatan. Di dalam hidup kita ini semua akan menjadi pahala. Dan kalau saya keliling, saya lagi olahraga, lagi kerja, anak-anak santri baca Al-Quran mengulang, pahalanya akan mengalir untuk saya. Dan itulah sebagai wujud peduli saya untuk menebus dosa-dosa saya, maka saya harus berbuat yang terbaik untuk Islam ini, yang dimana dulu saya lempar masjid, bakar Al-Quran dan lain. Dan alhamdulillah saya bersama tim BWA Badan Wakaf Al-Quran ini, ya, bergerak untuk menyampaikan, mengirimkan Al-Quran untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Karena kemarin saya dapat informasi ada seorang dai, dia murtad. Setelah murtad dia tidak mau sendirian, dia tidak mau murtad sendirian. Dia bikinlah tulisan-tulisan buku-buku yang niatnya itu, bayangin Bapak Ibu, udah habis tenaga, waktu, pikiran, harta untuk dakwah saudara-saudara kita agar murtad. Apakah Bapak Ibu ridho saudara-saudara kita murtad? Kita tidak ada yang ridho, ya. Maka Bapak Ibu, daripada mereka membaca, ya, kertas-kertas atau buku-buku yang dikirimkan oleh para dai-dai tidak bertanggung jawab ini, maka kita wajib kirim Al-Quran untuk saudara-saudara kita. Maka saya hadir sama tim BWA di sini untuk, ya, membantu, memudahkan urusan Bapak Ibu yang di kota tinggal kerja, kemudian olahraga, bisnis, cukup kami yang bawakan Al-Quran ini ke pedalaman-pedalaman. Mungkin bisa kita melihat bagaimana perjalanan BWA dalam menyampaikan amanah-amanah berupa wakaf Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa kita bayangkan jika Al-Quran wakaf ini harus diantar ke pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Quran wakaf ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran. Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran di sana. Alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek, tim akan naik ke sini, naik molek beserta Al-Quran yang akan kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai 8 jam. Jadi kita akan berganti molek karena jalur yang menuju ke Bong Tangre ada longsor. Kenapa nggak mereka pikirkan untuk buat jalan, transportasi ke depan, kan seperti itu. Lebong tanda ini terabaikan. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pinobu, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan
Pertama adalah mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Kenapa Pulau Batu Atas yang didistribusi? Karena memang ini pulau terluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang, ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, insya Allah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insya Allah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 1 pekan lebih ditemani oleh tim dari Badan Wakaf Al-Quran yang datang dari pusat langsung ke Maluku. Kami melakukan proses distribusi dari desa ke desa, majelis taklim, TPQ maupun masjid-masjid di beberapa pulau. Alhamdulillah tercapai target distribusi Al-Quran di Kepulauan Dula maupun Kepulauan K kecil hingga Kepulauan K besar. Dan alhamdulillah kami telah melakukan distribusi dari ujung utara Pulau K sampai ke ujung selatan Pulau K. Alhamdulillah mulai dari desa Tamedan sampai ke Uf dan Mar. Alhamdulillah semuanya telah terdistribusi, bukan hanya desa-desa muslim tapi desa-desa yang campur, di mana di situ terdapat kaum muslimin minoritas. Alhamdulillah kami juga bisa masuk dan kemudian mendistribusikan Al-Quran. Semoga amal ibadah ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk Bapak Ibu sekalian maupun keluarga, sanak famili, orang tua yang diwakafkan atas nama mereka. Mudah-mudahan pahala ini menjadi pahala jariah yang terus menerus mengalir sampai hari kiamat kelak, yang insya Allah ini bisa dinikmati juga oleh kaum muslimin khususnya wilayah pesisir timur. Masya Allah Bapak Ibu, itulah bagaimana perjalanan BWA Badan Wakaf Al-Quran yang sudah 20 tahun ini terus ya memberikan manfaat-manfaat kepada saudara-saudara di pedalaman dengan wasilah jamaah-jamaah ya. Sebagai kaum muslimin kita peduli, kalau bukan kita yang peduli datang Pak. Mereka itu kadang nggak malu-malu ya. Kami ya di kampung saya itu mualaf 50 kakak, mereka bangun 3 gereja, padahal mereka cuma 6 atau 7 kakak. Kadang saya bingung, nggak ada jamaahnya tapi kenapa ada ya. Maka kita harus peduli sama saudara-saudara kita di pedalaman. Bapak Ibu di situ sudah tim kita sudah bagi brosur, dan di dalam brosur itu sudah ada ya nomor rekeningnya di situ, ada beberapa. Kemudian ada nomor WhatsApp yang sudah distempel di situ. Silakan Bapak Ibu ya, hari ini kita hidup, kita bertobat dari semua dosa-dosa kita, kemudian kita beramal dengan amal-amal terbaik hari ini ya. Kalau kemarin kita sedekahnya 100.000, hari ini harus lebih banyak ya. Jangan sampai amal kita kemarin lebih banyak dari hari ini, rugi kita ya. Islam mengajarkan kita harus yang terbaik. Dan tadi saya baca Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk untuk kita. Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, jalan di mana adalah keimanan, ketauhidan yang benar ya. Dan juga kata Allah, kabarkan kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar di dunia, memiliki insya Allah ketenangan hidup dengan wasilah kebaikan-kebaikan. Mungkin diantaranya wakaf Al-Quran ini, saudara-saudara kita di pedalaman yang tidak mendapat kepedulian mendapatkan Al-Quran ini, insya Allah mereka akan sangat bahagia. Saya dulu masuk Islam
karena nggak punya uang, Al-Quran saya yang sudah kusam begitu. Ketika saya dapat Al-Quran, bagaimana rasa senangnya Bapak Ibu, karena mahal kalau beli nggak punya uang ya. Saya ngaji, habis baca Al-Quran, saya bungkus lagi pakai plastik, saya peluk, saya simpan ya. Saya nggak mau kena debu Al-Quran saya. Dan itu yang akan dirasakan oleh saudara-saudara kita di pedalaman ya, ketika mendapatkan Al-Quran yang baru ya. Tidak bisa kita kayak di kampung saya itu, orang-orang kalau mau beli Al-Quran boro-boro Bapak Ibu, mereka kerja setiap hari itu proyek. Kalau enggak ya, di kampung kami itu ada batu-batu yang mereka hancurkan, kemudian nanti dikumpulin, truk-truk dari kota itu datang beli dengan harga 75.000, 100.000, nanti truk jual ke kota 400 sampai 500.000. Jadi untuk bertahan hidup boro-boro mau beli Al-Quran. Maka kalau ada saudara-saudara kita peduli kepada mereka, insya Allah ya, mereka akan terima amanah wakaf Al-Quran kita. Mereka akan membacanya, menghafalnya, dan pahala insya Allah mengalir untuk kita. Dan di situ Bapak Ibu ya, Al-Quran yang akan kita kirim seperti begini Bapak Ibu, cantik insya Allah ya. Ini harganya 150.000. Ini sudah biaya mencakup percetakan, pengiriman, dan harus ada pembinaan. Ya, percuma kalau kita kasih Al-Quran nggak ada pembinaan, gimana mau ngaji ya. Jadi biaya ini sudah termasuk semua. Insya Allah wallahi kita tidak rugi, wallahi kita tidak rugi. Dan kalau kita mati hari ini, orang selama hidupnya baca terus, pahalanya mengalir untuk kita, amal jariah kita ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Maka Bapak Ibu silakan pilih ya. Di situ ada paket pertama 100 mushaf Al-Quran dengan harga 15 juta ya. Saya harap ya Bapak Ibu di sini 10 orang ya, mungkin 10 sudah dapat 100. Apalagi ya bapak-bapak semua, bismillah kita kirim hadiah ini untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Bapak Ibu di sini kerja ya, bisnis, olahraga, jalan-jalan, insya Allah pahala akan mengalir dalam hidup kita dari bacaan-bacaan Al-Quran kita kirimkan ya. Al-Quran kita membacanya dapat pahala, kita hidup bersama Al-Quran kita mulia, wallahi kita mulia. Kenapa setelah saya masuk Islam menjadi anak yang baik ya, menjadi taat sama orang tua, peduli sama lingkungan? Karena di dalam Al-Quran kita diajarkan ya. Jadi kita harus belajar, makanya ada pembinaan. Kalau Al-Quran kita hanya kasih disimpan lagi di rumah, tidak ada gunanya ya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita, ketika ada Al-Quran di rumah-rumah kita wajib kita baca. Jangan hanya buat hiasan. Wallahi kalau hanya buat hiasan kita pun sedih, pasti kita sedih ya. Seharusnya kita sedih, dan rumah kita akan seperti kuburan kata Nabi. Alhamdulillah ya, saya ingat salah satu hadis Nabi bahwasanya beliau berpesan, yatba'ul maita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun fayarji'u wa yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu ya wa yabqa amaluhu. Kata Nabi, kalau hari ini atau kapanpun kita wafat, maka yang akan mengikut kita ke kuburan ada 3. Pertama, keluarga kita. Kalau pasti mereka akan mengantar kita ke kuburan ya. Keluarga kita, istri, anak, tetangga, saudara pasti akan antar. Kemudian kedua, yaitu harta kita, mungkin mobil, motor kita yang pasti akan dipakai mengantar kita ke kuburan. Dan yang ketiga, amal kita. Adapun sampai di kuburan setelah kita di sudah habis waktu. Masya Allah, saya terlalu semangat Bapak Ibu ya. Ya, kemudian setelah kita dikubur, maka keluarga kita akan pulang, mobil motor kita akan pulang, dan bersama kita hanya amal kita. Maka Bapak Ibu, kesempatan yang mulia ini, hari ini kita hidup, mari kita buat yang terbaik. Selain amal untuk kita di sini, kita juga kirim untuk hadiah untuk saudara-saudara kita di pedalaman. Silakan Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk saya kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Adapun saya sudah bergerak membina para mualaf sebisa saya ya, dan mualaf santri saya wajib kerja ya. Karena kita bukan anak manja. Saya dulu hidup dalam keadaan begitu, maka semua santri saya kerja, saya kuliahkan, saya sekolahkan, dan saya carikan kerja. Alhamdulillah kerja enggak mengganggu kuliah mereka. Ada sebagian donatur yang kenal saya lewat YouTube, channel YouTube saya Orlando Channel. Ya, ada yang ngirim dari Malaysia, saya enggak kenal. Wallahi banyak keajaiban, tapi sayang waktu juga. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa melanjutkan ya, sehingga dengan motivasi kita berislam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tim kita akan menunggu di sini ya sampai jam 7. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang wakaf dan lain sebagainya. Insya Allah beliau akan menjelaskan. Dan di dalam itu sudah ada amplopnya juga. Kalau ada Bapak Ibu punya niat baik, silakan tunaikan. Karena setan ini dalam hitungan sekian detik berubah hati kita. Tadi mau sedekah, nggak jadi, nantilah. Akhirnya nggak jadi kita masuk surga. Memang kerjaan setan begitu. Jadi untuk kebaikan saya selalu sama adik-adik mualaf, ayo segera ya. Waktu duha, sholat. Waktu misalnya berjamaah. Nah itu Bapak
ya saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena udah waktu lewat juga. Barakallahu fikum, terima kasih banyak kepada ketua DKM dan juga jamaah yang hadir pagi ini, baik yang Zoom. Masya Allah, saya pertama kali ini, saya jadi kurang ini juga ya, kurang nggak biasa gitu ya kalau ada Zoom gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu atau jamaah yang di rumah-rumah, mudah-mudahan ini ada sedikit manfaat, dan apabila ada kesalahan-kesalahan itu asli dari saya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, dosa besar maupun dosa kecil kita. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh istiqomah di atas Islam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat ya Allah. Ringankan kami dalam berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Jadikan kami suami-suami yang soleh ya Allah. Jadikan istri-istri, anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha ya Allah. Istiqomahkan di atas Islam sampai mati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol. Para jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya tentang beliau, hal-hal yang mungkin ingin diketahui, boleh silakan para jamaah. Ayo. Orlando dari Baugia. Ya Bogor. Tadi ada tadi habis sholat subuh ada yang semperin. Beliau tugas di Los Palos. Di belakang. Di Los Palos, saya itu di Baucau ya. Ya arah Los Palos. Kalau Los Palos ke kiri, saya yang ke kanan, ke arah Matebian yang ada patung Yesus besar itu. Saya dari sana. Saya setiap tahun ke sana dan saya wajib mendoa karena kalau saya diam di sana bahaya Pak. Pertama saya nggak bisa buat regenerasi dai. Kalau saya bolak-balik butuh biaya besar ya. Dan ketika beliau adik-adik atau tetangga mereka masuk Islam, saya bina di sana itu tempatnya nggak cocok ya. Karena kita tahu itu Timor Leste mayoritas 99% beragama Katolik ya. Kakak saya kemarin baru pulang dari Roma. Dia telepon, "Adik di mana?" "Saya di Jakarta." "Saya baru sampai Bali ini. Kemarin saya di Roma lama. Kami ada rombongan 20 orang. Dia ini Pak benci saya ya, hampir 15 tahun gara-gara saya Islam. Wallahi dalam hati saya tidak peduli ya. Saya ini urusan saya sama Allah. Saya datang ke Timor Leste untuk mengabdi berbakti kepada ibu bapak saya. Ya, itu Bapak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Barangkali satu, menarik tadi penjelasan Ustadz. Apa yang mendasari dari mayoritas dan keluarga yang notabene-nya non-muslim terpanggil untuk bisa memeluk agama Islam. Padahal pada waktu itu Anda masih relatif muda. Iya. Dan lingkungan sekitarnya adalah mayoritas orang-orang Katolik. Apa kira-kira yang mendasari sehingga Ustadz tertarik untuk masuk menjadi orang Islam? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum Pak. Betul, jalan hidayah itu beda-beda ya. Kalau saya lihat testimoni-testimoni, ada yang mimpi, ada yang belajar. Kayak Ustaz Nabang kan belajar perbandingan agama. Saya lewat tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Pak Jainuddin, yang selama kami di timur-timur kami lempar masjidnya, kami bakar Al-Quran, motor Ustadz kita bakar, kita penjahat lah kita bilang. Tapi saya datang di NTT tinggal sama beliau baik ya. Pertama berarti kita selama ini sudah buat kesalahan yang berita yang kami dapatkan tidak benar. Apalagi saya tinggal di situ 2 tahun, kemudian kebaikan beliau. Saya terharu itu Pak ya. Pertama tadi selain ketika waktu sholat mereka berwudu, kami orang timur yang mungkin dari kampung hidup agak jorok, mohon maaf ya, tidak bersih. Tapi mereka ini ya setiap hari ke kamar mandi bawa air, kemudian wudu pakai air, setiap sholat 5 waktu berurusan dengan air, kebersihan. Ini kan indah ya. Kemudian beliau peduli sama orang sekitar yang bukan hanya Islam ya. Pernah beliau dapat kiriman pakaian ya, pakaian bekas ada 6 karung ya. Pakaian sampai karena beliau tokoh Islam di NTT ya waktu itu. Kami di rumah itu beliau ada anaknya 2, sama saya anak angkat kami bertiga sama istrinya. Kita disuruh 1 orang ambil 2 biji, atasan sama bawahan. Mohon maaf, ini peluang. Kalau orang iman tidak kuat, ayo kalian ambil yang banyak, yang bagus ya, simpan nanti sisanya kita bagi. Bisa aja. Tapi bagaimana amanah beliau ini ya? Sampai Pak, kalau setiap 2-3 bulan sekali beliau kirim mualaf ke Jawa untuk masuk pesantren, itu kalau ada bantuan datang ke kampung kami, kalau nggak ada Pak Jainuddin, orang bawa pulang
karena nggak percaya sama orang yang di situ, ya. Ustadz-ustadz di situ nggak percaya. Beliau dengan latar belakang yang pendidikan tidak seberapa, tetapi amanah dan kebaikan-kebaikan ini saya terharu. Pertama dari segi orang hidup bersih, peduli, kemudian amanahnya tadi membagikan. Jadi saya mulai ini Pak, lebih-lebih orang ketika masuk masjid, masih sendal sepatu dibuka. Kita kan bilang ya, makanya adik saya seharusnya 2 tahun lalu adik saya di Timor Leste, adik kandung saya, dan bertahun-tahun ini saya dakwah untuk beliau, keluarga saya masuk Islam. Dan 2 tahun lalu beliau sudah siap, paspor semua sudah siap untuk masuk Islam. Tapi sayang, saya kuliah di Sudan kemarin, 5 tahun saya kuliah, saya mau perjalanan untuk menjemput mereka untuk masuk Islam di Jakarta, saya kendala dana, ya. Akhirnya ada kawan kuliah saya, orang ini saya baru jumpa 1 tahun, baru kenal ya di kampus, tapi dia kasih belikan tiket saya pulang pergi Jakarta Sudan itu 12 juta. Saya dalam hidup ini selalu Allah mudahkan Pak. Saya berangkat ke sana, saya terlambat. Akhirnya adik saya diambil sama pihak gereja, sekarang jadi misionaris, ya. Saya tanya dia, "Dek, gimana kata ibu bapak setelah saya masuk Islam?" "Mama senang. Katanya kakak sekarang jadi baik. Dulu itu nakal." Dan bukan satu kampung ngomong begitu Pak. Teman-teman saya sekarang yang tentara, dulu sama-sama kita di Timor Leste, Timur, ya. Kalau saya ke Timor Leste, mereka kan sekarang jaga di perbatasan. Kalau saya datang, saya bilang, "Komandan, saya perjalanan menuju Timor Leste." "Siap, saya tugas di ini Ustadz." Sekarang panggil saya Ustadz. Saya dulu kelas 1 sampai kelas 5 tiap hari pukul dia. Sekarang tentara Pak, kalau pangkatnya itu yang kuning 3 itu kapten ya, mayor ya, serma ya, kapten. Yang kuning 3 begini ya. Jadi saya tanya, akhirnya kita ketemu di sana di perbatasan. Dia bilang apa? Dia bilang sama teman-temannya tentara itu, "Kalian tahu tidak, Orlando ini dulu lempar masjid, bakar Al-Quran, jadi ustadz dia," katanya. Itu di depan orang-orang mayoritas Kristen semua. Saya takut juga tuh, wah ini bahaya ini, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi itu Ustadz ya, karena pengaruh hati ya. Mungkin hati kita mau menerima kebaikan-kebaikan, dan tentu setelah masuk Islam itu belajar ya. Lebih-lebih saya suka nonton debat Mu'alaf es Murtadin. Disitulah saya bagaimana melihat bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Kalau kita bilang Tuhan itu maha menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia. Kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia hanya menghidupkan orang mati, ya harus pertanyaan, pernah nggak menciptakan manusia? Kalau menghidupkan banyak mujizat ya. Jadi kemarin saya dialog sama tetangga saya, alhamdulillah Pak, sebagian masuk Islam yang Allah kasih hidayah tentu. Sekarang di rumah ngaji mu'alaf yayasan saya juga ada Kristen 2 orang. Jadi yayasan yang saya punya ini, anak-anak NTT atau dari Timor Leste yang Kristen datang transit tinggal di situ ya. Sengaja ketika waktu taklim saya ngajar akidah, akhlak dan bahasa Arab, saya suruh mereka datang. Jadi yang Islam saya ajarkan, setelah itu yang Kristen duduk, saya bilang kalian tunggu. Setelah itu saya tanya, kemarin saya tanya, "Dek, saya tanya mu'alaf ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" "Allah," kata yang mu'alaf ya. Terus saya bilang, "Siapa yang menciptakan kita?" "Allah." Saya tanya yang Kristen, "Siapa yang menciptakan kita, Dek?" "Tuhan Yesus." Ya memang sesuai karena agama dia. Terus saya tanya lagi, "Siapa, Dek?" "Tuhan Yesus." Oke. Terus Tuhan Yesus siapa yang menciptakan? Allah. Berarti kamu Islam ini, berarti Yesus bukan Tuhan. Akhirnya dia mulai ragu sendiri. Memang harus pendekatan Pak ya. Pertama kita peduli dulu dengan akhlak, kebaikan-kebaikan ya. Baru ini jangan langsung tembak salahin, nggak boleh ya. Nanti malah mereka benci. Itu Bapak Ibu. Ada lagi atau cukup? Ya mungkin udah waktu duha. Barakallahu fikum Bapak Ibu, sehat-sehat semua, semangat ya. Mudah-mudahan hari ini kita lebih soleh dari hari kemarin ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung.